Bantaran rel di Menteng kembali memicu kewaspadaan. Retakan baru, tanah labil dan rumah-rumah semi permanen berdiri hanya sejengkal dari rel aktif. Risiko longsor nyata sementara penertiban masih terhambat. Syeda Dabayana dan juru kamera Afiansyah akan menggambarkan situasi di lapangan. Setelah peringatan kerawanan longsor dirilis, PT KAI mengerahkan tim darurat ke Menteng. Retakan baru muncul hampir setiap hari. Tanah terus bergeser, dan rumah warga hanya berjarak kurang dari 2 meter dari tebing rel. Di tengah upaya penahanan sementara, risiko longsor malah kian nyata. Pemirsa, saya sedang berada di RW 09 Kelurahan Menteng, Jakarta Pusat. Retakan kembali memanjang, pemirsa, dengan turap miring kurang lebih 300 meter. Ini merupakan hal yang sangat dikhawatirkan mengingat tempat yang berpotensi untuk longsor ini berada di seberang rumah warga persis. Ditambah lagi, pemirsa, di belakang saya ini juga terdapat rumah-rumah semi permanen yang dibangun tepat di dekat rel. Memang langkah antisipasi sudah mulai dicoba, tetapi longsor masih tetap menjadi ancaman. Beginilah wajah terbaru bantaran rel RW 09 Menteng. Retakan panjang seperti luka lama yang makin terbuka. Tanah labil, turap melemah, dan rumah-rumah berdiri hanya sepernapasan dari getaran kereta yang lewat setiap menit. Retakan di sini bukan sekedar retak, ini peringatan. Rumah-rumah semi permanen berdiri di atas tanah yang rapuh persis di titik yang setiap hari diguncang kereta. Getaran mempercepat erosi, bangunan ilegal menambah beban, dan risiko longsor tinggal menunggu momentum. Bantaran rel seharusnya zona steril, jalur inspeksi mesti bersih. Tapi di Menteng, rumah, kios, dan hunian turun-temurun telah menutup ruang itu. Ketika retakan makin melebar, kawasan ini masuk kategori zona merah. Dan pemirsa, kita akan mengetahui bagaimana pendapat dari warga di RT 5 RW 9 Kelurahan Menteng yang rumahnya hanya beberapa langkah saja dari tempat yang pernah longsor di rel ini. Saya sudah akan bertemu dengan Ibu Nyai. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam. Ibu izin tanya-tanya ya, Bu ya. Kita duduk aja deh. Iya, Bu. boleh. Ibu, ini dari depan ini rumah Ibu ya? Iya. Pernah longsor nggak, Bu? Pernah sekitar tahun 2008. Oke. Ya. Kesini nggak sih dari PT KAI atau apa gitu, Bu, untuk mengurus ini? PT KAI sih sering ngontrol. Cuman kan waktu itu suami saya pernah jadi RW ya. Pas kejadian longsor itu suami saya lapor ke KAI. Tapi sama KAI mau diurus, cuman dia minta lahannya dia yang dipakai sama warga ini harus dikosongin. Ibu, apa sih yang paling Ibu khawatirkan dan harapannya mungkin, Bu? Ya, harapannya pengennya sih bagus lah, lingkungan hijau, terus rapi, tidak kumuh gitu. Soalnya kan kalau saya lagi naik kereta dari jurusan Tanah Abang Manggarai, kadang-kadang saya juga, aduh wilayah saya kumuh banget ya. Berarti Bagi banyak warga, pindah bukan pilihan. Biaya hidup tak terjangkau, rumah pengganti tak tersedia. Di antara retakan tanah dan bising kereta, mereka bertahan. Karena inilah satu-satunya ruang hidup yang mereka punya. tadi kita sudah mencari tahu bagaimana pendapat dari warga dan kita akan melihat langsung ke lapangan bagaimana kondisi dari tempat yang bisa dibilang rawan untuk longsor. Saya sudah bersama dengan Bapak RT, Pak Rohman ya Pak. Pak, bisa dijelasin Pak, ini berapa rumah yang kena zona rawan? Kalau masalah rumah kan kita dari RT 10, dari RT 11, 10, 8 sama RT 5 gitu loh Pak. Ya kita, karena apa, ya ini gak, kalau kita dibilang melanggar ya kita akuin melanggar ya gitu loh. Oh itu Pak, berarti ini rumah sebenarnya ada izin atau enggak ya Pak? Kalau rumah yang di dalam itu udah ada sertifikat Pak. Jadi yang dekat batas rel PJKI itu
yang udah melewati, ya itu emang punya PJK. Oh, gitu. berarti ini pun gimana statusnya Pak? Nah ini statusnya PJK punya Pak, batasnya pas besi aja Pak. Nah besi itu tuh, Besi yang mana Pak? ini nih, besi ini nih, patoknya. Oh ini patoknya ya. Oh. Alhamdulillah setelah kita rapat sama Pak Wali Kota dari PT Daop ditanggap, makanya sama dia akan dikerjakan, cuman cara berlahan gitu loh. Jadi berlahan itu dari RT 11 dulu dikerjakan, nanti 10, baru 8, terakhir RT 5, RT saya gitu loh Pak. Dari Upaya darurat sebatas penyangga sementara. Retakan tetap bertambah, sementara rencana penertiban dan relokasi belum bergerak. Di Menteng, masalahnya bukan hanya teknis. Ini soal tata ruang, kemiskinan, dan ketiadaan hunian layak. Tanpa drainase, tanpa penguatan turap, tanpa relokasi manusiawi, retakan akan terus hidup. Pengamat perkotaan menyebut, solusi tak bisa satu arah. Relokasi wajib manusiawi, turap harus diperkuat, dan warga perlu disosialisasi soal bahaya. Tanpa itu, Menteng akan terus berada di tepi ancaman. Getaran kereta mempercepat pergerakan tanah. Jika bantaran ambles saat kereta melintas, risikonya bukan hanya bagi puluhan keluarga di Menteng. Ribuan penumpang di jalur sibuk Manggarai Sudirman ikut terancam. Retakan ini mungkin kecil, tapi bisa menjadi jurang. Kota harus bergerak lebih cepat dari kerusakan sebelum getaran berikutnya mengubah peringatan menjadi bencana. Kemiringan dan juga keretakan menjadi alarm keras bahwa keselamatan warga dan juga kereta api menjadi prioritas. Penertiban bangunan liar merupakan langkah awal, namun tanpa adanya mitigasi dan juga relokasi, semuanya tetap menjadi ancaman. Dari Jakarta, Syenada Mayana, Arfiansyah, TV One, mengabarkan.